Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Dan kali ini di tangan saya sudah ada HP second Oppo A57 rilisan tahun 2022. Yang waktu itu kalau nggak salah HP ini dibanderol dengan harga 2.800.000 untuk variannya RAM 4, internalnya di 128 GB. Harga second saat ini di akhir tahun 2024 saya jual dengan harga Rp1.300.000 aja. Untuk spesifikasinya ada di bagian belakang. Udah fast charge ya, SuperVOOC di 33 watt. Stereo speaker, Oppo Glow Design, kemudian baterai 5000 mAh, layar berukuran di 6,56 inch. Udah up sampai 1 TB untuk memori SD cardnya. 4128 ya teman-teman, warna hitam bersinar. 1.300.000, langsung aja kita cek untuk HP-nya. Pertama-tama yang bisa didapetin dari HP ini adalah ada case ya. Nih ya teman-teman, ada case di bagian sini. Kemudian lanjut, ini ada unit HP-nya. Ini yang warna hitam bersinar ya teman-teman. Kemudian lain-lain, ini charger tentunya original di 33 watt ya, udah kelihatan. Dan ini USB-nya juga original, USB tipe C teman-teman. Udah SuperVOOC. Kalau untuk ngecharge di HP ini dengan spek 33 watt SuperVOOC ini kurang lebih ya 45 menit sampai 1 jam, itu udah paling lama untuk ngecharge di HP Oppo A57 128 ini ya teman-teman. Dan untuk harga 1.300.000 kondisinya yang seperti ini ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk tingkat kemulusan pada bagian frame kameranya di sini ada kayak bekas silikon ya, kayak jamur gitulah ya. Untuk bagian lainnya, bagian bawah di sini aman ya. Jadi untuk bagian backdoornya di sini aman, mulus banget ya teman-teman. Kalau untuk bagian samping-samping di sini udah ada bekas silikon juga. Ya, bekas silikon aja, jamur-jamur bekas silikon gitu ya teman-teman. Gak ada bekas jatuh atau apapun. Udah stereo speaker 1 dan 2, ini fingerprint sekaligus tombol powernya ya. Udah mantap untuk kondisi di HP ini ya teman-teman. Kita coba sambil hidupin. Secara bobot HP ini standar cuman di 187 gram, baterainya juga udah di 5000 mAh ya. Jadi untuk bobot yang sekian ini udah nyaman banget. Untuk ketebalan di 8 mm aja. Jadi ini yang masuk kategori yang slim ya teman-teman. Untuk pegangan nyaman banget ya. Desainnya juga udah mengkotak seperti yang kalian lihat. Kotaknya itu kotak banget. Cuma ya bagian sini aja, bagian sampingnya itu yang masih agak nggak yang pas presisi kayak gitu ya, kayak Samsung dan semacamnya gitu ya teman-teman. Ini mantap banget sih, untuk pegangannya udah kerasa nyaman. Hitungan kalau untuk HP sekarang ini masuk kategori yang menurut saya cukup lumayan bisa dibilang compact ya untuk Oppo A57-nya di sini. Secara desain saya suka sih, desain yang seperti ini saya suka banget. Dia kameranya udah sebenarnya udah bulatan besar tapi dikasih frame kayak gini. Jadi nggak yang berlebihan banget, nggak kayak tipe-tipe sekarang yang cuman ya nonjolin kamera yang kerasanya gimana gitu ya. Sedangkan ini enggak, dia kayak framenya dibuat kayak besar tapi dia masih dikasih kotak untuk ininya apa namanya, buat ngeframein si kamera. Jadi kelihatannya lebih elegan aja kalau menurut saya ya teman-teman. Secara desain sih kurang lebih HP ini mirip banget dengan Oppo Reno 7 ya. Mirip banget dengan Oppo Reno 7 untuk Oppo A57-nya di sini. Warna hitam di sini cakep banget ya, laki banget pokoknya ya. Kita lanjut pada bagian layar. HP-nya udah hidup ya. Ini dia untuk layarnya, masih pakai Pony water drop, tentunya yang begitu aja ya teman-teman. Ini udah ada tempered glass, udah mantep. Untuk kondisi layar kita coba cek. Aman ya. Untuk kondisi layarnya di sini nggak ada shadow, nggak ada flek putih ataupun area yang menguning, jadi putih bersih untuk layarnya sendiri. Seperti yang kita udah baca di awal, HP ini berukuran di 6,56 inch, pakai panelnya IPS LCD dengan resolusi tentunya masih di HD plus aja. Refresh rate-nya di 60 Hz standar ya teman-teman untuk HP-nya di sini. Secara spesifikasi sebenarnya HP ini enggak yang pas oke banget. Dulu HP ini dibandingin dengan HP Vivo Y22.
Tapi kalau untuk harga pasar Oppo di sini, Oppo A57 ini cepet banget turunnya teman-teman ketimbang si Vivo Y22. Karena memang nggak tahu kenapa ya, speknya itu kerasanya makin ke belakang kok makin gimana gitu ya teman-teman. Apalagi pada bagian kamera yang menurut saya udah kurang oke banget gitu ya. Oke, untuk sentuh-sentuh semua di sini dia aman ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuh aman banget. Kita lanjut cek tentang ponsel terlebih dahulu. Untuk HP-nya di sini kita cek tentang ponsel. Untuk tentang ponselnya di sini teman-teman. Ya. Speknya jauh banget ketimbang si Vivo Y22 sekarang ya. Karena kalau dulu ini dibandingin banget karena desain dan semacamnya dan harga yang sama gitu ya. Tapi kalau spek jauh banget sih. Seperti yang kalian lihat color OS-nya dia 14.0, Oppo A57 128 di sini penyimpanan berkurang di 22,2 GB. Pakai chipsetnya MediaTek Helio G35. Jauh kan? Kalau untuk Y22 kayaknya dia pakai G85 sih. Jadi lebih oke yang di sana. Layar 6,6 in seperti yang kita baca di awal. Dan ya extended RAM-nya RAM 4 plus 4 ya di sini ya teman-teman. Kelihatan nggak? Saya lupa. Ini ya. 4 plus 4 kalau internalnya di sini di 128 GB dan versi Android udah yang terbaru di versi Android 14. Baterai 5000 mAh seperti yang saya sudah sampaikan. Ini udah yang kerasanya mantap banget. Cuman pada bagian kamera aja sih. Untuk kameranya di sini dia cuman di 13 megapiksel. Dibandingin sama Vivo Y22 dulu itu yang jauh banget sih. Itu di 50 megapiksel sedangkan ini cuma di 13 megapiksel dengan kamera selfie-nya di 8 megapiksel. Jadi untuk kualitas kamera dan semacamnya ini kayak HP yang entry level banget. Makanya HP-nya di sini cepet banget turun. Merosot kayak ya. Untuk harga pasar dan semacamnya itu merosot banget. Tuh. Standar aja, nggak kayak HP harga 2 jutaan di awal rilis. Ini lebih ke HP harga sejutaan gitu ya teman-teman. Bahkan mungkin kalau mau dibandingin sama HP Oppo A18 untuk saat ini, mungkin Oppo A18 lebih bagus untuk kualitas kameranya. Ya mungkin perbedaannya aja di bagian charger. Untuk A18 masih belum 33 watt, belum super VOOC ya. Sedangkan ini udah super VOOC di 33 watt. Ya mungkin kalau mau dibandingin, kalau disuruh milih lah, intinya sama-sama Oppo, saya pribadi mungkin lebih milih Oppo A38 ataupun Oppo A58 ketimbang yang ini. Tapi kalau nyesuaiin budget, ini HP cukup recommended karena desainnya yang secakep itu dan ngecharge-nya juga mantap. Jadi kalau untuk HP ini nggak diperuntukkan untuk performa gaming ya. Jadi buat kalian yang mungkin untuk main game semacamnya, HP ini nggak saya saranin untuk kalian beli. Jadi kalau kalian pengen beli HP Oppo A57 cukuplah untuk kayak WA, multitasking biasa kayak ya TikTok kan, Facebook dan semacamnya, media sosial aja. Kalau untuk gaming saya rasa ini jangan kalian beli untuk ngegame ya. Nggak kuat sih kayaknya. Kurang nyaman lah intinya. Kalau cuman dibuat main ya asal bisa main ya terserah kalian, pasti bisa main tapi ya performanya nggak bakalan yang sesuai dengan ekspektasi kalian gitu ya teman-teman. Ya untuk secara kemulusan HP ini masuk di grade B aja ya karena banyak jamur gitu ya teman-teman, nggak ada bekas jatuh semacamnya, aman. 1.300.000 aja. Buat kalian yang mungkin berminat langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin sekian untuk HP Oppo A57 di akhir tahun 2024 di sini. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.